Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Ngaji Ihya pada malam hari ini pada seri yang ke-111. Kita akan ngaji Ihya pada halaman 947 ya. Halaman 947, teks yang akan saya baca pada malam hari ini sudah saya bagikan tadi sore. Semoga teman-teman bisa ikut menyimak. Jadi sekali lagi saya akan membaca kitab Ihya pada halaman 947. Mari kita mulai ngaji Ihya ini dengan membaca Al-Fatihah seperti biasa, dan kita hadiahkan kepada muallif kitab ini yaitu Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahil muallifin wal musannifin, khususan muallif hadzal kitab Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa a'ada alaina min barakati wa nafa'ana bi ulumihi wa ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan arwaha abaina wa ummahatina wa jaddadina wa ajdadina, wa khususan ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa muassisi al-jam'iyyatil islamiyatil ukhra. Ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa yu'li darajatihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Bismillahirrahmanirrahim. Walihadza kana Dawud at-Ta'i. Kitab Ihya halaman 947 ya. Walihadza. Ini masih kelanjutan dari keterangan di minggu yang lalu yang saya baca di Kopdar Ihya di Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang minggu yang lalu tentang cara atau jalan-jalan ya, metode yang bisa kita pakai untuk mengetahui kelemahan-kelemahan, cacat-cacat dalam tubuh kita, dalam jiwa kita ya. Kemarin sudah kita baca dua cara yang pertama ya. Ini masih kita pada cara atau metode yang kedua untuk mengetahui kelemahan di dalam jiwa kita, untuk mengetahui kekurangan dan cacat di dalam tubuh kita atau penyakit dalam tubuh kita. Nah, cara yang kedua seperti diterangkan pada minggu yang lalu, yaitu kita harus mencari seorang sodiqun sodukun ya, seorang teman yang dengan jujur bisa memberitahu kita tentang penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit-penyakit rohaniah yang ada pada diri kita. Jadi teman yang soduk, yang jujur, bukan teman yang mudahin, yang sekedar bermanis-manis kata supaya menyenangkan kita sehingga dia tidak menunjukkan secara jujur, secara objektif penyakit-penyakit dalam jiwa kita, atau teman yang hasut ya, yang dengki sehingga memperbesar, mendramatisir, melebih-lebihkan kekurangan dan kelemahan kita. Jadi sodikun sodukun ya. Nah,
Kemarin juga sudah kita baca cerita atau kisah tentang Sayyidina Umar, khalifah kedua, yang bertanya kepada dua sahabat ya. Yang pertama adalah Salman Al-Farisi yang merupakan gubernur beliau, dan ditanya tentang kelemahan Sayyidina Umar. Kemudian yang kedua adalah sahabat Hudzaifah Al-Yamani ya. Jadi Sayyidina Umar menjadikan dua sahabat utama ini sebagai teman, sebagai sadiqun ya, yang beliau tanya untuk mengecek kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dan penyakit-penyakit kejiwaan yang mungkin ada pada diri Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar tidak melihatnya. Nah ini kisah ini menjadi pelajaran penting buat kita tentang pentingnya punya sahabat yang jujur ya. Dan pada minggu yang lalu juga diterangkan bahwa orang yang makin pintar, makin cerdas, makin alim seseorang, makin tinggi martabat seseorang, martabat spiritualnya tentu ya, maka biasanya orang ini akan makin rendah kemungkinan dia untuk takjub pada dirinya sendiri. Tanda orang yang pintar adalah orang yang tidak sombong dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak takjub, tidak ujub ya, tidak memamerkan kehebatannya ataupun merasa dirinya hebat. Dan orang yang makin pintar, kata Al-Ghazali, a'zamu ittihaman li nafsihi. Orang itu makin curiga terhadap dirinya sendiri ya. Jadi makin sedikit dia membanggakan dirinya, tapi makin besar dia mencurigai dirinya, mencurigai jiwanya, kelemahan-kelemahan dirinya. Itulah ciri orang yang akalnya sempurna ya. Aufaru aklan, itu kata Al-Ghazali pada minggu yang lalu ya. Nah, pada bagian ini kita akan membaca kisah lagi tentang seorang wali besar di dalam sejarah Islam, yaitu Dawud At-Ta'i ya. Nanti kita akan membaca kisah mengenai Imam Dawud At-Ta'i. Ini adalah muridnya Abu Hanifah, gurunya Ma'ruf Al-Karhi ya, seorang sufi besar juga, seorang yang dianggap sebagai salah satu tokoh yang menjadi sosok pertama yang mengembangkan ilmu tasawuf dalam Islam. Itu Dawud At-Ta'i ya. Jadi ini hidupnya pada abad 8 Masehi ya. Jadi masih cukup awal. Walihada, dan karena itulah, nah bismillahirrahmanirrahim, walihada, karena itulah, karena ada Imam Dawud At-Ta'i ya, qad i'tazala, sungguh melakukan uzlah atau menghindari an-nasa, orang-orang ya. Jadi Dawud At-Ta'i ini salah satu tokoh tasawuf yang dikenal karena beliau ini uzlah selama bertahun-tahun ya. Beliau ini adalah seorang ahli tasawuf tapi juga seorang ahli fikih ya. Karena itu Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala ketika menulis biografi sosok ini, beliau menyebutnya sebagai al-imam, al-faqih, al-qudwah ya. Jadi beliau ini selain seorang sufi tapi juga ahli fikih. Dan beliau adalah murid langsung daripada Abu Hanifah, pendiri madhab pertama dalam Islam, yaitu madhab Hanafi. Jadi tidak diragukan kealiman fikihnya, kealimannya dalam bidang fikih ya. Tetapi karena beliau ini saking wirainya, saking ingin menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh yang buruk di lingkungan sekitarnya ya. Karena beliau ini ingin menjalani kehidupan zuhud ya. Beliau ini dikenal sebagai orang yang ahli uzlah ya. Bahkan
dikenal sebagai orang yang diam selama bertahun-tahun tidak bicara ya. Karena beliau ini ya ini dan juga beliau ini orang yang ahli rihlah, ahli ahli melakukan petualangan ya. Jadi ahli rihlah, beliau ini asalnya dari tanah Khurasan sama dengan Al-Ghazali ya. Tetapi kemudian beliau ini melancong berpetualang untuk mencari ilmu sampai ke Kufah, ke tempatnya Abu Hanifah, cukup jauh sekali dari Khurasan di bagian utara di Iran ya, ke Kufah di Irak. Jadi jauh sekali. Beliau pergi ke sana, kemudian pergi ke Makkah, kemudian balik lagi ke tanah airnya, dan kemudian ya jadi beliau dikenal sebagai orang yang rohalah ya. Seorang sosok yang sering melakukan perjalanan ya, traveling, tapi ini bukan traveling untuk jalan-jalan kayak anak-anak sekarang, tapi ini traveling dalam rangka untuk menjalani laku spiritual ya. Dan kalau kita lihat ya sejarah para sufi-sufi besar pada masa awal Islam ya, jadi ilmu tasawuf atau sufisme atau tarekat ya dalam Islam itu perkembangannya itu kan bertahap ya. Nah, embrio atau bibit-bibit awal munculnya tasawuf itu dimulai dengan tokoh-tokoh seperti Dawud At-Ta'i ini, yaitu orang yang menjalani satu praktek uzlah, praktek rihlah atau melakukan petualangan ya, melakukan perjalanan kadang di padang pasir ya, sendirian, berjalan dari satu kota ke kota yang lain, mencari seorang guru. Jadi ciri khas sufi-sufi awal pada sejarah Islam adalah mereka ini orang-orang yang rohalah, orang yang suka jalan ya. Orang yang suka melakukan petualangan spiritual. Jalan secara fisik ya, jalan kaki. Ibrahim bin Adham juga dikenal sebagai orang yang suka berjalan dari satu negara ke negara yang lain ya. Gurunya Jalaluddin Rumi yaitu Syamsuddin At-Tabrizi itu juga sama, dikenal sebagai orang yang suka rihlah ya. Jadi ciri khas jadi apa ya, petualangan, jalan kaki atau jalan-jalan, berpetualang, rihlah itu salah satu laku tasawuf sebetulnya ya. Dan para sufi-sufi besar pada awal sejarah Islam itu orang-orang yang sebagian besar orang-orang yang melakukan rihlah ya. Jadi rihlah, traveling itu bagian dari perjalanan spiritual. Nah, di sini kita membaca tokoh ini, Dawud At-Ta'i ini juga seorang rohala. Nah, beliau ini dikenal sebagai orang yang melakukan uzlah ya, menyingkir dari keramaian manusia. Nah, suatu ketika ditanya oleh orang lain, kenapa jenengan ya Imam Dawud At-Ta'i kok tidak mau bergaul dengan masyarakat? Fakila, maka ditanyakan lahu kepada Dawud At-Ta'i, lima la tukhalitun nasa, lima kenapa la tukhalitu tidak bergaul panjenengan engkau wahai Imam Dawud At-Ta'i an-nasa terhadap manusia. Kenapa jenengan kok menyingkir, mengisolasi diri gitu? Kenapa jenengan kok uzlah ya? Faqala, maka menjawablah Dawud At-Ta'i, wa madza asna'u, wa madza, dan apakah asna'u berbuat aku, apa yang harus aku lakukan bi aqwamin terhadap orang-orang yukhfuna yang menyembunyikan, para aqwam tadi, orang-orang tadi, ani dariku, uyubi terhadap cacat-cacatku, terhadap kelemahan-kelemahanku. Apa gunanya? Jadi jawabannya menarik ini. Apa gunanya aku bergaul dengan manusia yang kalau aku bergaul dengan mereka, mereka toh tidak secara jujur mengatakan kekurangan-kekuranganku. Mereka umumnya tidak mau mengatakan kelemahan-kelemahanku. Mungkin karena ewoh bakewoh, ya, sungkan, dan seterusnya. Dan umumnya orang begitu ya, tidak mau mengatakan secara jujur.
tentang kelemahan orang lain. Fakanat, maka adalah. Ini satu cerita ya yang bisa menambahkan keterangan tentang pentingnya kita mempunyai seorang teman yang bisa secara jujur memberitahu kekurangan kita. Nah, di sini kita akan membaca komentarnya Al-Ghazali ya. Jadi yang berikutnya ini bukan kata-kata Dawud At-Ta'i tapi komentarnya Imam Ghazali. Fakanat, maka adalah syahwatu dziddini, kesukaan atau kesenangan atau hobinya orang-orang yang punya agama. Jadi artinya Zawiddin itu orang yang bukan saja beragama tapi juga orang yang punya komitmen secara mendalam terhadap agamanya ya. Orang yang punya kadar spiritualitas yang tinggi ya, itu Zawiddin. Jadi hobinya orang-orang yang punya makom spiritual yang tinggi, yang punya agama di sini, an yantabihu adalah orang-orang yang sadar li'uyubihim terhadap cacat-cacat mereka, bitambihi ghairihim, melalui tambih itu melalui pengingatannya orang-orang lain dari Zawiddin tadi itu. Artinya orang lain yang memberikan tahu. Bitambihi ghairihim, melalui pemberitahuannya orang-orang lain dari Zawiddin tadi itu. Jadi hobinya orang-orang yang beragama, yang punya komitmen spiritual yang tinggi, itu adalah orang-orang yang menyadari kelemahan dirinya melalui orang lain yang memberitahu mereka tentang kekurangan-kekurangan mereka. Ini adalah watak atau sikap orang-orang yang Zawiddin, orang yang beragama, orang yang spiritual, itu begitu. Jadi ciri-ciri orang yang punya kecenderungan spiritual, orang yang rohani ya, adalah orang-orang yang sadar mengenai kekurangan dirinya melalui orang lain yang memberitahu mereka mengenai kekurangan dirinya. Tapi, nah ini di sini Al-Ghazali melancarkan kritik terhadap kondisi yang ada pada zamannya. Waqad ala, dan telah menjadi al-amru, keadaan, fi amsalina, di dalam orang-orang seperti kita ya. Sementara keadaannya sekarang ini ya, ila anna abghadal khalqi, kepada sesungguhnya makhluk yang paling dibenci ilaina, kepada kita, man adalah khobarnya anna, man adalah orang yansahu, yang memberikan nasihat, man tadi itu na, kepada kita, wa yu'arrifu, dan memberitahu man atau orang tadi na, kepada kita, uyubana, terhadap atau tentang kelemahan-kelemahan kita. Jadi sekarang ini, maksudnya sekarang ini itu ya pada zaman Al-Ghazali, pada abad 10 Masehi ya. Kalau sekarang ini, itu kan keadaannya berbeda sekali, berkebalikan. Jadi kalau orang-orang sufi, orang-orang yang melakukan laku tasawuf, itu biasanya mereka suka mengetahui kekurangan mereka melalui orang lain. Tapi sekarang keadaannya lain, justru orang yang paling kita benci adalah orang yang memberitahu kelemahan kita itu. Itulah yang sekarang terjadi. Kita kalau diberi tahu tentang kekurangan kita biasanya tersinggung. Ya. Wa yakadu ya. Dan hampir-hampir hadza, keadaan ini ya, an yakuna, ada keadaan ini mufsihan, memberitahu ya, mufsihan, memberikan keterangan atau memberikan keterangan, memberitahu an du'fil imani, tentang lemahnya iman. Jadi keadaan seperti ini, yaitu keadaan di mana orang yang paling benci, keadaan di mana kita membenci orang-orang yang memberitahu kelemahan kita,
Ini semua adalah menunjukkan bahwa ini menunjukkan kelemahan iman dalam diri kita. Jadi ya keadaan sekarang ini seperti itu, apalagi di zaman ketika kecenderungan yang paling dominan dalam masyarakat itu kan sekarang kalau dalam era medsos itu kan apa? Kecenderungan narsisme, ya kan? Kecenderungan narsisme. Apa itu narsisme? Narsisme adalah kecenderungan di mana orang itu ingin melihat dirinya itu indah semua, indah terus. Jadi dia kepingin melihat dirinya di kaca, di cermin sebagai orang yang ganteng, yang cantik, yang indah, yang tanpa cacat dan kekurangan. Orang yang kepingin dipuji terus. Begitu ada orang mengkritik, dia akan marah luar biasa, dia akan baper, akan ilfil dan seterusnya. Itulah keadaan sekarang, ya. Orang cenderung narsistik, orang cenderung ingin disebut, dipandang sebagai orang yang tanpa cacat. Begitu diberitahu tentang kelemahannya marah itu. Begitu dikritik sedikit langsung langsung naik pitam ya. Langsung muntap kalau bahasa Jawanya itu ya. Nah, itulah keadaan yang kita hadapi sekarang. Jadi keadaan ini sebetulnya keadaan yang sudah ada sejak zaman Al-Ghazali ya. Orang paling benci kalau diingatkan oleh orang lain ya. Nah, ini semua menunjukkan kelemahan iman. Orang yang imannya lemah biasanya adalah orang yang kepingin dirinya dipandang sebagai orang yang baik tanpa cacat ya. Orang yang imannya kuat justru tahan kritik, ya kan? Orang yang imannya kokoh dia tidak akan merasa down, merasa jatuh kalau dia disebut kekurangan-kekurangannya ya. Ini semua tidak berlawanan dengan apa yang saya terangkan minggu yang lalu ya, bahwa mengingatkan orang itu tentu ada adab dan etikanya ya. Jadi pada bagian yang lalu kan kita membaca bahwa kita butuh teman yang sodikun sodukun, teman yang jujur. Teman ini ya, bukan orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak kita ketahui tapi tiba-tiba kemudian telonyor terus memberitahu kekurangan kita sambil menjelek-jelekan, bukan begitu. Itu semua tidak sesuai dengan tata cara mengingatkan orang lain ya. Nah, di sini kita membaca keterangan yang lain. Di sini kita bicara tentang kalau kita punya teman yang seperti itu kategorinya, yaitu teman yang sadikun sadukun, kemudian mengingatkan kita, kemudian kita marah, kita tidak mau diingatkan. Nah, itulah petunjuk, itulah tanda-tanda kelemahan iman kita itu. Fa'innal akhlaq, karena sesungguhnya akhlak as-sayyi'ata yang buruk ya dalam diri kita, akhlak yang jahat, yang buruk dalam diri kita itu diserupakan oleh Al-Ghazali seperti hayyatun, adalah ular, wa aqaribu, dan kalajengking. Apa itu kalajengking? Apa bahasa Indonesianya kalajengking itu ya? Ya kalajengking ya. Wa aqaribu, dan skorpion, kalajengking, ladaghatun, yang ngentup ya, yang menggigit, mengentup. Apa ngentup itu ya? Bahasa Indonesianya ngentup itu. Menyengat, ngentup, menyengat ya. Ladaghatun, yang menyengat, ngentup ya. Akhlak yang buruk dalam diri kita itu seperti kalajengking, seperti skorpion yang mematuk kita ya, yang menyengat kita dan bisa menimbulkan akibat yang fatal. Falau nabbahana, maka jika mengingatkan kepada kita, munabbihun, seorang pengingat ya, ala anna tahta thawbina, terhadap ya, mengingatkan terhadap bahwa di bawah atau di dalam baju kita akraban, ada kalajengking ya,
Seandainya ada orang memberitahu kita, di dalam bajumu ada kalajengking loh, lataqallatna, maka sudah pasti akan memikul kita, akan membawa kita minhu dari orang tadi, dari munabbihun tadi, orang yang mengingatkan tadi, minnatan, suatu nikmat, satu jasa baik ya. Wa farihna, dan gembira kita bihi terhadap orang yang ngingetin tadi itu, munabbih tadi itu. Jadi seandainya ada orang ngingetin kita bahwa dalam baju kita ada ular, ada kalajengking, apa yang akan kita perbuat? Kita akan berterima kasih kepada orang itu. Kita akan merasa berhutang budi kepada orang itu karena dia mengingatkan kepada kita bahwa dalam diri kita, dalam baju kita ada serangga yang bahaya yang akan menyengat kita itu. Itu maksudnya lataqallatna minhu mirlatan. Kita akan memikul budi baik atau jasa baik. Kita hutang budi maksudnya. Itu kalau ada kalajengking yang fisik, yang kelihatan ya. Jadi ada ular atau kalajengking yang zahir ya. Jadi kalau ada ular dan kalajengking yang zahir, yang kelihatan, dan itu ada pada atau dalam baju kita, lalu orang lain ngingetin kita kan berterima kasih kepada orang itu, sudah pasti. Wastaghalna, dan akan sibuk kita biizalatil aqrabi, dengan menghilangkan kalajengking itu, wa ibadiha, dan menjauhkan aqarib dan hayat tadi, kalajengking dan ular tadi itu, wa qatliha, dan membunuh ular dan kalajengking tadi itu ya. Setelah kita ketahui, kita akan menjauhkan itu, kita akan bunuh itu, kita akan singkirkan serangga itu ya. Padahal wa innama nikayatuha, padahal sesungguhnya bahayanya aqarib dan hayat, kalajengking dan ular tadi itu, alal badani, terhadap badan lahir kita ya. Alal badani, khobarnya wa innama, alal badani, terhadap badan lahir kita. Padahal namanya ular, kalajengking, kalau menyengat ya paling hanya mengenai tubuh luar kita. Dan kalaupun kita sakit, wayadumu, dan bertahan alamuha, sakitnya ular dan kalajengking tadi itu, yauman, sehari, fama, maka atau fama waktu dunahu, yang di bawah sehari ya, paling sehari atau kurang ya. Kalaupun kita kena sengatan kalajengking atau ular ya. Sementara wanikayatul akhlaki, dan bahayanya atau serangannya akhlak ar-radiati yang buruk, ala samimil qalbi, terhadap inti hati kita, akhsya takut aku, maksudnya Al-Ghazali, atau akhsya, lebih ditakuti. Jadi akhsya di sini bisa dibaca sebagai fi'il mudhari'. Akhsya artinya takut aku, Al-Ghazali, atau akhsya dibaca sebagai fi'il tafdhil ya, atau af'al tafdhil artinya lebih ditakuti, antaduma, untuk bertahan akhlak ar-radi'ah tadi, atau nikayatul akhlak ar-radi'ah ba'dal mauti, setelah mati, abadan, selamanya, au alafan, atau bertahun-tahun, minasinina, dari tahun-tahun ya, atau au alafan, atau beribu-ribu, minasinina, dari tahun-tahun. Jadi ya inilah problem manusia ya. Orang itu cenderung lebih mengambil sikap hati-hati terhadap bahaya yang mengenai tubuh luarnya, tetapi lengah dan sembrono dan tidak mengambil tindakan apapun jika ada ancaman berupa akhlak yang buruk yang mengancam jiwanya. Itulah mata manusia ya begitulah ya. Kita itu seringkali kalau badan kita yang terkena sakit, kita akan langsung mengambil tindakan, langsung mengobati, langsung pergi ke rumah sakit. Begitu yang kena penyakit itu adalah tubuh dalam kita ya, jasad alus kita, yaitu jiwa kita, itu kita ya santai-santai aja, as if
nothing happens, seolah-olah nggak ada sesuatu yang terjadi, as if everything is okay, seolah-olah nggak ada apa-apa, ya. Itulah kelemahan dasar manusia, ya. Manusia selalu awas, selalu waspada terhadap ancaman terhadap tubuh luarnya, tubuh lahirnya, tetapi lengah selengah-lengahnya jika ada ancaman mengancam jasad halusnya itu. Ya, kalau kita sudah membaca kitab Ihya seperti ini, ya walaupun kita mungkin tidak bisa, lagi-lagi ya, walaupun kita nggak bisa menjalankan seluruhnya nasihat Imam Ghazali ini, ya minimal kita berusaha lah ya. Jadi setelah kita ngaji kitab Ihya ini, kita coba untuk pelan-pelan mengembangkan kesadaran bahwa mengatasi penyakit spiritual, penyakit rohani, penyakit kejiwaan dalam diri kita, penyakit ruh, penyakit nafas, ya, itu jauh lebih penting daripada mengatasi penyakit badan, ya. Karena kalau kita terkena sengatan penyakit kejiwaan ini, itu penyakit ini akan bertahan sampai setelah kita mati ribuan tahun, ya. Thumma inna, kemudian sesungguhnya kita la nafrahu. Nah, ini keadaan kita ini Al-Ghazali sesungguhnya menunjukkan kelemahan kita semua, ya. Thumma inna, kemudian sesungguhnya kita semua ini la nafrahu, tidak merasa bahagia, tidak merasa gembira kita biman terhadap orang yunabbihu, yang mengingatkan orang tadi itu kepada kita alaiha, terhadap akhlak radi'ah, terhadap akhlak yang jahat tadi itu. Wala nastahilu, dan tidak melakukan kita biizalatiha, terhadap menghilangkan akhlak yang buruk tadi itu. Bal nastahilu, bahkan sebaliknya, bal nastahilu, bahkan melakukan kita, sibuk kita bimuqabalatin nasihi, dengan membalas orang yang memberikan nasihat, bimithli maqalatihi, dengan sejenis ucapannya an-nasih atau pemberi nasihat ini. Fanaqulu, maka mengatakan kita lahu kepada an-nasih tadi itu, kalau kita diberi nasihat oleh seorang teman yang jujur tadi itu, sadiqun, kita boro-boro kita berterima kasih, senang karena diingatkan terhadap kelemahan-kelemahan kita malah balasan kita kepada teman kita yang memberitahu itu malah mengatakan begini, wa anta aidon tasna'u kaita wa kaita, wa anta, dan kamu aidon juga tasna'u, melakukan engkau kaita, begini, wa kaita, dan begitu. Kamu kan juga sama punya kelemahan begitu, gitu loh. Jadi kalau diberi nasihat, kita ini mentengkelek, kalau bahasa Jawanya itu apa ya, mentengkelek itu ya kalau diberitahu bales, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu talking back, ya. Jadi talking back, kalau kita dikasih tahu bales, ya. Emang lu juga nggak begitu juga, kira-kira gitu kan. Itu kalau kita diberi tahu tentang kelemahan kita. Itulah watak dasar manusia, ya. Selalu sikapnya adalah denial. Kita ini menolak, mengingkari, menafikan kalau dalam diri kita itu ada kekurangan. Karena manusia itu memang ya gitu, cenderung narsistik. Dia kepengin tampak dirinya itu cantik, bagus, indah semua tanpa kekurangan. Padahal dalam dirinya banyak kekurangan itu. Watashghalu, dan menyibukkan kepada kita al-adawatu, perseteruan ma'ahu dengan an-nasih, seorang pemberi nasihat tadi itu, anil intifa'i, dari mengambil manfaat, binuski, dengan nasihatnya an-nasih tadi itu. Kalau kebetulan orang yang memberitahu kita itu kita benci karena ada permusuhan, karena ada perbedaan, karena ada perbedaan pilihan politik atau apa gitu. Kalau kita kasih tahu, kalau kita dikasih tahu dia, ya teman kita yang kebetulan kita ada hubungan yang tidak harmonis atau apa ya, al-adawah, perseteruan, kita nggak akan mau diberitahu. Perseteruan itu menghalangi kita untuk mengambil manfaat dari nasihatnya dia. Begitulah manusia itu, ya, begitulah.
Jadi ya sebetulnya semua kita mengalami hal ini ya. Tapi ini semua sikap jelek, dan kalau ya kita harus berusaha untuk menghilangkan kecenderungan ini. Kecenderungan kita untuk mengabaikan nasihat orang lain hanya gara-gara kita punya permusuhan dengan orang itu. Wa yushbihu, dan mirip dan hampir-hampir an yakuna ada zalika, sikap seperti tadi itu ya, sikap menolak nasihat karena ada permusuhan dengan orang yang memberi nasihat kepada kita, min qasawatil qalbi, termasuk dari mengerasnya hati ya. Wangkotnya hati itu apa, qasawah kalau bahasa pondoknya itu wangkot apa ya, min qasawatil qalbi, dari wangkotnya hati ya. Itulah tanda hati yang mengeras ya. Hati yang mengeras itu tanda-tandanya ya begitu, tidak mau diberitahu kalau ada kelemahan. Allati athmarat, yang menimbulkan terhadap qasawah, terhadap kewangkotan tadi itu, kasratudz dzunubi, kebanyakan dosa. Orang yang terlalu banyak melakukan dosa, maksiat, kesalahan, dan kesalahan itu sudah menjadi rutin di dalam diri kita, biasanya itu akan membuat hati kita tidak sensitif lagi. Ya, jadi ya, orang yang terlalu sering berbuat dosa, biasanya dosa itu sudah menjadi hal yang rutin. Begitu dosa sudah menjadi hal rutin, itu kemudian kita tidak lagi punya sensitivitas, punya ketajaman hati untuk menyadari bahwa itu dosa. Kenapa ya? Karena hati kita sudah mengeras. Jadi hati yang sudah tidak lagi sensitif ya, sadar ya, mudah sadar, itu hati yang sensitif, yang lembut, yang lunak, bukan yang mengeras itu ya. Wa aslu kulli dzalika, dan pokok dari segala yang tadi itu, yang yaitu sikap menolak dinasihati tadi itu, dhu'ful imani, adalah kelemahan iman. Orang yang imannya lemah biasanya tanda-tandanya adalah orang yang sulit menerima kritik ya. Orang yang imannya kuat itu dikritik nggak apa-apa. Saya pernah menulis satu ungkapan yang kemudian banyak sekali dikutip oleh teman-teman. Iman yang kuat tidak akan takut pada keraguan-raguan ya. Iman yang kuat tidak takut pada kritik. Orang yang punya personality, punya kepribadian yang kokoh, yang solid, tidak akan mudah down begitu dikritik orang lain. Bahkan kritik itu akan memperkuat dirinya. Tetapi orang yang personalitinya lemah, kepribadiannya rapuh, dia disentuh, dikritik, dikoreksi sedikit langsung marah luar biasa. Nah, kemarahan orang itu sebetulnya menandakan bahwa di dalam dirinya ada perasaan tidak aman, insecurity. Ya begitulah. Ya, dalam psikologi kita juga membaca ini. Jadi ini berlaku baik pada level individu, perorangan, maupun pada level sosial, masyarakat. Masyarakat yang insecure, yang merasa tidak aman, ya, yang tidak pede, biasanya dia akan mudah marah jika dikritik. Ya. Masyarakat yang secure, yang aman, yang merasa dirinya tidak terancam dari kiri dan kanan, ya dikritik ya biasa saja. Dikritik akan diterima kritikan itu sebagai masukan itu. Pokoknya tanda-tandanya kalau ada orang atau komunitas atau kelompok sosial atau masyarakat kok dikritik suka marah-marah, itu berarti tandanya bahwa di dalam dirinya ada insecurity, ada ketidakamanan ya. Dia merasa serba takut ya, serba terancam. Kalau umat Islam itu kokoh, tidak merasa terancam, tidak mudah merasa
seperti diserang kiri kanan, ya ada kritik biasa saja. Ya. Kritik itu adalah masukan buat kita untuk memperbaiki diri kita itu ya. Fanas alu maka meminta kita Allah kepada Allah Azza wa Jalla an yulhimana, ini doa kita semua ya, semoga Allah yulhimana untuk memberi ilham, memberitahu Allah kepada kita, rusdana petunjuk kita, semoga Allah memberikan jalan yang lempang kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita supaya kita semua bisa menerima kritik dengan hati yang lapang, dengan dodo yang lombo ya. Wa yubassiratan, memberitahu Allah kepada kita bi'uyubina, terhadap cacat-cacat kita, wa yushghila, dan menyibukkan Allah, membuat fokus Allah kepada kita, kepada kita bimudawatiha, dengan mengobati cacat-cacat tadi, uyub tadi itu. Wa yuwaffiqa, dan memberikan pertolongan Allah kepada kita lil qiyami, untuk melakukan bisyukri man, untuk mensyukuri orang, yutli'u, yang memberikan tahu man tadi itu kepada kita, ala masawi'ina, terhadap kesalahan-kesalahan kita, bimannihi, berkat nikmat Allah, wa fadlihi, dan anugerah Allah. Semoga kita semua ya, ini doa kita, doa yang penting ini, semoga kita diberikan kekuatan dan diberikan taufik, kemampuan oleh Allah untuk bisa menerima kritik orang lain, mengetahui kelemahan-kelemahan kita ya, itu penting sekali. Itu adalah jalan kedua untuk mengetahui kelemahan kita. Kita harus punya sodikon, teman yang jujur, bukan teman yang hasud atau mudahin. Itu cara yang kedua. Dan cara yang kedua ini cara yang bagi saya itu paling penting ya. Karena biasanya orang itu akan ya lebih mudah untuk menerima kritik dari teman yang dekat dengan kita, yang jujur, daripada kita menerima kritik dari orang lain ya. Makanya teman seperti ini penting sekali. Kalau kita sudah punya teman seperti ini, terus diberitahu oleh dia tentang kelemahan kita, kok kita menolak, nah itu sudah, itu alamat bahwa kita memang ya sudah nggak mau memperbaiki diri itu. Oke, sekarang kita masuk ke cara ketiga, at-tariqu, jalan atau metode ats-tsalitsu yang ketiga untuk mengetahui kelemahan kita. An yastafida, nah ini jalan ketiga ini juga penting ini. An yastafida, mengambil faedah, mengambil manfaat ya, seseorang ya, hamba, ma'rifata uyubi nafsihi, terhadap mengetahui kelemahan-kelemahan jiwanya seseorang atau hamba, min alsinati a'daihi, dari mulut-mulut musuh-musuhnya hamba seseorang ya. Jadi jalan ketiga, jalan terbaik untuk mengetahui kelemahan kita adalah dengan mengetahui kelemahan kita melalui musuh kita. Kenapa musuh kita ini bermanfaat untuk memberitahu kelemahan kita? Fa inna ainas sukhti, karena sesungguhnya mata yang penuh dengan kebencian ya, tubdi, biasanya akan menampakkan mata tadi itu al-masawiyah, terhadap kesalahan-kesalahan ya. Orang yang menjadi musuh kita itu paling tajam melihat kelemahan kita. Karena itu kalau ada musuh memberitahu kelemahan kita, dengarkan. Karena musuh lebih tajam melihat kelemahan kita daripada teman kita sendiri. Ini keren banget ini ya. Ini pelajaran yang penting yang sebagian besar orang termasuk saya sendiri itu gagal melakukannya ya. Tapi ya ini kita diingatkan. Kita ngaji kitab Ihya ini kan mengingatkan kita terus-menerus. Hal-hal yang sebetulnya itu sudah kita ketahui tapi kita lupa karena kita tenggelam di dalam tadi itu narsisme, dalam kegemaran untuk melihat diri kita ini cantik seluruhnya tanpa cacat itu loh ya. Jadi
kritik dari musuh itu adalah cara terbaik untuk mengetahui kelemahan kita. Wala'allan tifa'al insani, dan barangkali ya mengambil manfaatnya seseorang biaduin dari seorang musuh musyahinin yang memusuhi, yang penuh dengan kebencian ya, yudzakiru, yang memberi tahu ya musuh tadi itu hu kepada al insan, manusia tadi itu, oyubahu terhadap cacat-cacatnya insan ya. Aktsaru, lebih banyak, minintifaihi, daripada mengambil manfaatnya insan tadi itu, bisodikin, dari seorang teman mudahinin yang bermanis-manis saja ya. Yusni, yang ngalem bono, yang memuji sodik teman tadi itu, alaihi kepada insan tadi, wayamdahu, dan memuji juga insan tadi itu, hu kepada hu kepada wayamdahu, dan memuji-muji sodik teman tadi itu, hu kepada insan tadi itu. Wayuhfi, dan menyembunyikan sodik teman tadi itu, anhu, dari insan tadi itu, uyubahu, terhadap cacat-cacatnya insan. Jadi bahkan barangkali, wala'alla ya, barangkali orang justru mendapatkan manfaat yang lebih besar dari musuh yang penuh dengan kebencian, aduun musyahin ya. Musyahin itu dari kata syahnah, itu artinya adalah musuh yang penuh dengan beban kebencian, itu syahnah ya. Jadi musuh yang sengit pada kita ya, itu justru lebih bermanfaat kepada kita ya, daripada ya seorang teman yang hanya maunya bermanis-manis kata kepada kita, mudahin ya, hanya mencari segala cara untuk menyenangkan kita, asal teman senang, kira-kira gitu, dan tidak mau memberitahu kelemahan-kelemahan kita ya. Karena itu ya, dengan membaca Ihya ini ya, kita diingatkan lagi bahwa musuh pun sebetulnya punya fungsi yang positif dan produktif buat kita. Cuma, nah ini diingatkan oleh Al-Ghazali ya, illa anna taba'a, hanya saja sesungguhnya watak manusia maksudnya, majbulun, khobarnya anna majbulun, itu dicetak, dicetak ala takdzibil adui. Template-nya manusia itu biasanya, watak manusia itu cetakannya adalah ala takdzibil adui, atas menganggap bohong, itu takdzib ya, menganggap bohong seorang musuh. Watak manusia selalu kalau diberitahu oleh musuhnya langsung tidak percaya, itu takdzib ya. Waham lima, dan watak manusia selain tadi itu menganggap tidak percaya kepada peringatan musuhnya, waham lima, dan kalau bahasa pondok waham lima, lan ngengokke barang, maksud ngengokke itu mengarahkan sesuatu. Yakulu, yang mengatakan hu kepada ma tadi itu, yakulu, yang mengatakan musuh tadi itu hu kepada ma, alal hasadi, diarahkan alal hasadi, terhadap hasud. Jadi kalau musuh kita mengatakan sesuatu terhadap kita, ngingetin kita tentang kelemahan kita, langsung kita mengkonotasikannya, mengasosiasikannya, itu waham lima ya, mengasosiasikan segala hal yang dikatakan musuh kita sebagai itu wujud kebencian. Kamu sentimen sama saya aja, itu kamu mengatakan begitu. Itu insting alamiah manusia begitu. Begitu musuh mengatakan sesuatu terhadap yang jelek tentang kita, langsung insting kita, naluri kita mengatakan, dia hasut sama saya ini. Nggak objektif, kira-kira gitulah ya. Walakinnal basira, tetapi sesungguhnya orang yang tajam mata hatinya, yang hatinya masih lembut, masih lunak, tidak keras ya, la yakhlu, tidak kosong,
Al-basir tadi itu anil intifai, dari mengambil manfaat, biqauli a'daihi, dari ucapan musuh-musuhnya. Al-basir, orang yang al-basir ya, orang yang punya basirah, punya mata batin yang tajam, tidak akan kehilangan kesempatan ya, untuk mengambil manfaat dari kritik-kritik musuh-musuhnya. Fa inna masawiyahu ya, karena sesungguhnya kejelekan-kejelekan al-basir ya, orang yang tajam mata hatinya tadi itu, la budda, pasti, wa antantasyira, untuk menyebar masawi atau kejelekan-kejelekan tadi itu ala alsinatihim, pada lesan-lesan atau mulut-mulutnya musuh-musuh tadi itu. Musuh-musuh itu biasanya paling cepat menangkap kejelekan-kejelekan, kelemahan musuhnya. Musuh itu seperti ikan piranha yang paling rakus menangkap segala informasi berkenaan dengan kelemahan-kelemahan, kejelekan-kejelekan musuhnya. Karena itu kalau ada musuh menceritakan, mempublikasikan kelemahan kita, itu adalah, ya kalau mau berpikir positif ya, kalau kita positive thinking, itu sebetulnya adalah semacam sirene ya, semacam lonceng yang memberitahu kita, ada sesuatu yang kurang pada diri kamu itu ya. Kalau kita baca ini semua ini ya, keterangan Al-Ghazali ini kan sebetulnya Al-Ghazali sedang nguliti watak-watak manusia kan ya. Makanya saya sebut kitab Ihya pada bagian yang kita baca sekarang ini seperti ilmu psikologi ya, ilmu kejiwaan ya. Dan Al-Ghazali pada bagian ini seperti melakukan psikoanalisis, analisa kejiwaan, tapi ini kejiwaan yang bersifat spiritual ya. Jadi ini adalah analisa terhadap watak-watak manusia. Manusia kecenderungannya selalu menolak, denial kalau diberitahu mengenai kekurangannya. Oke, sekarang itu adalah jalan ketiga ya. Sekarang kita teruskan at-tariqur rabi'u, at-tariqu, jalan ar-rabi'u yang keempat. Jam 9 udah ya. Oke, kita teruskan ya. At-tariqu, jalan ar-rabi'u yang keempat, an yukhalita, untuk menggauli seorang hamba, an-nasa, kepada manusia. Jalan keempat adalah bergaullah kamu dengan orang banyak. Tidak uzlah ya. Jadi jalan untuk mengetahui kelemahan kita, kamu cari teman, bergaul dengan, bukan teman nih, bergaul dengan publik, dengan massa, dengan orang lain ya. Fa kullu ma ra'ahu madhmuman ya. Fa kullu ma, maka setiap sesuatu, ro'a yang memandang, ini ro'a rujuknya sebetulnya kepada anas, bentuknya mufrad, karena itu mestinya idealnya dikatakan fakullu ma ra'auhu ya. Ya, tapi karena ini sudah ditulis begini oleh Imam Ghazali, ya sudah kita ikuti saja. Karena itu trik atau jalan keluarnya adalah kita merujukkannya bukan kepada an-nas tapi al-madhkur minan nas. Itu teknik merujukkan domir yang tidak cocok antara domir dengan rujukannya. Domirnya mufrad, rujukannya jamak. Itu teknik yang dilakukan oleh ayah saya dulu kalau ngaji, dulu waktu saya ngaji dengan ayah saya, Allah yarham Ki Abdullah Rifai, itu nek kue roh domir ya, kalau kamu lihat domir itu tidak cocok dengan marjiknya ya. Misalnya domirnya mufrad ya, singular, rujukannya jamak. Nah itu bagaimana? Kan dilema kan. Mestinya kalau rujukannya jamak, domirnya jamak. Kalau rujukannya feminin, domirnya juga harus feminin. Kalau domir rujukannya mudzakkar, laki-laki, maskulin ya, domirnya juga harus maskulin. Begitulah aturan dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita membaca satu kitab, tidak ada kecocokan, mismatch antara domir dengan rujukannya, itu gimana? Ya
Ya kalau Anda seorang editor yang mengedit naskah biasa, ya langsung dicoret aja, ini domainnya salah. Tapi kan kita Suul Adab kalau ngedit Al-Ghazali, ini kan kitabnya orang agung, masa kita mau koreksi kan. Ya makanya di pesantren itu kiai-kiai itu nggak berani. Kalau ada, ini bagian dari etika ilmu dalam pesantren yang jarang sekarang orang sudah melakukan itu ya. Jadi kiai-kiai di pondok dulu itu kalau ngaji kitab, ada kesalahan editorial atau kesalahan redaksi dalam kitab, itu kiai itu kalau masih bisa mencari alasan untuk cari jalan keluarnya yang tidak menyalahkan mu'alif, itu akan ditempuh ya. Karena menyalahkan pengarang ulama masa lalu yang agung itu suul adab, itu nggak etis itu. Siapa kita sih mau ngoreksi Al-Ghazali ini gitu kan. Nah, kalau orang sekarang, ini keliru ini ya, nggak begitu. Kalau dulu kiai-kiai saya di pesantren itu, dicari jalan keluarnya yang mungkin. Kalau sudah tidak mungkin baru dikatakan la'allas shawab, mungkin benarnya begini. Tapi itu jalan terakhir. Nah, kalau masih bisa dicari jalan keluar untuk tidak menyalahkan mu'alifnya, ya kita tempuh jalan itu. Karena ya kita harus menaruh hormat ya, menaruh ta'zim kepada mu'alif-mu'alif besar, apalagi ulama sebesar Al-Ghazali begini, masa kita mau koreksi gitu kan. Ini beda dengan aturan main di dalam studi naskah atau manuskrip ya, atau filologi. Kalau filologi kan kalau ada kesalahan cetak, misalnya ada kesalahan redaksi dalam satu manuskrip kitab ya, kita cari versi lain, manuskrip lain yang sama, tapi mungkin yang punya versi yang berbeda, kita bandingkan, kita pilih manuskrip yang paling mendekati kebenaran ya. Itu kalau aturan main di dalam ilmu filologi. Tapi kalau aturan main di dalam pesantren nggak begitu. Kalau ada sesuatu yang kira-kira kok salah dalam kitab, ya kita cari jalan keluarnya yang tidak menyalahkan mu'alif ya, karena itu suul adab ya. Nah, kalau di sini cara solusinya menurut ayah saya ya, Al-Maghfurlah Kiai Abdullah Rifai itu ya gitu. Mana tadi kok malah hilang ini ya. Fakullu ma, maka segala sesuatu ro'a yang melihat ya an-nas al-madhkur minan nas ya, hu kepada ma madhmuman sebagai sesuatu yang tercela, fima di antara sesuatu bainal khalqi antara makhluk orang-orang ya, fal yutalib maka hendaknya menuntut ya, seseorang ya, nafsahu alo hamba ya, ini kembalinya kepada abdun tadi di bagian awal, fal yutalib maka sebaiknya menuntut seorang hamba nafsahu kepada dirinya seorang hamba bihi terhadap ma tadi itu, wayansib dan menisbahkan seorang hamba tadi itu ha kepada nafsu, kepada jiwanya tadi itu, ilahi kepada ma tadi itu ya. Fa'innal mu'mina, karena sesungguhnya seorang mukmin, mir'atul mu'mini adalah cermin seorang mukmin yang lain ya. Jadi apa maksudnya kalimat ini? Jadi kamu kalau ingin mengetahui kesalahan kamu, itu sebaiknya kamu bergaul dengan orang banyak ya. Nah, apa alasannya? Karena gini, kalau kamu bergaul dengan orang banyak, nanti kamu akan tahu kira-kira apa ya, aturan main sosial ya. Kalau sesuatu itu dianggap jelek oleh orang lain ya, sesuatu itu dianggap sebagai tercela oleh kebanyakan orang, maka ya kamu harus ikuti. Kamu tuntut diri kamu untuk mengikuti aturan main itu ya. Karena manusia itu, orang lain itu menjadi cermin dari diri kamu. Jadi itu caranya. Jadi gaulilah orang lain sehingga kamu mengerti mana sesuatu yang dianggap jelek oleh orang lain, mana yang tidak. Karena biasanya
orang, ya manusia, kumpulan manusia itu biasanya mereka punya adat istiadat, ada aturan main. Orang banyak itu pasti punya semacam apa ya, semacam kesadaran tentang sesuatu yang dianggap bermoral atau tidak. Ya. Kamu pergi ke masyarakat A, B, pasti ada. Setiap masyarakat punya kode moral. Ya. Kalau ada sesuatu dianggap tercela oleh masyarakat, ya kamu ikuti, jangan melanggar itu. Ya. Karena manusia lain itu menjadi cermin bagi diri kamu. Fayaro. Jadi kalau kamu berkumpul dengan orang lain, kamu akan melihat itu mana yang cela, mana yang baik. Ya. Jadi ketika kamu berkumpul dengan orang lain, kamu seperti berhadapan dengan cermin besar. Ya. Oh, ini yang benar, ini yang salah, ini yang tercela, ini yang terpuji, ini yang etis, ini yang tidak etis, ini yang pantas, ini yang tidak pantas. Itu kan semua bisa kita lihat pada manusia, karena manusia selalu merupakan cermin bagi kita itu. Fayaro, maka melihat ya seorang hamba tadi itu min uyubi ghairihi, dari cacat-cacat orang selain seorang hamba tadi itu, min uyubi ghairi, dari cacat-cacat selain hamba tadi itu, uyuban nafsi, terhadap cacat-cacat dirinya hamba tadi itu. Ya. Jadi dari orang lain kamu belajar tentang kelemahan diri kamu. Ya. Sorry, saya kembali lagi kepada fakullu mara'ahu ya. Tadi itu fakullu mara'ahu bisa dirujukkan kepada nas, tapi juga bisa dirujukkan para fakullu, maka segala sesuatu ro'a yang melihat seorang hambahu kepada ma. Jadi kalau dirujukkan kepada abdun, hamba, tidak butuh kiat-kiat tadi itu ya. Jadi segala sesuatu yang kamu lihat sebagai tercela di antara orang-orang lain, maka kamu harus menyesuaikan dirimu dengan aturan main itu. Kira-kira fal yutalib nafsahu bihi ya. Jadi melalui orang lain, fayara min uyubi ghairihi uyuban nafsi. Melalui cacat-cacat dan kelemahan orang lain, kamu bisa mendeteksi kelemahan-kelemahan kamu sendiri. Wa ya'lamu, dan mengerti seorang hamba tadi itu, seorang hamba yang sedang ingin mengetahui kelemahan dirinya, annattiba'a, sesungguhnya watak-watak ya manusia, maksudnya watak-watak manusia, mutaqaribatun, adalah berdekatan, mirip-mirip fittiba'il hawa, di dalam mengikuti hawa nafsu ya. Jadi ya watak manusia kan sama kan, orang itu umumnya watak dan kecenderungan kejiwaannya kan hampir sama. Jadi kalau ada orang lain berbuat begini, ya kamu juga mungkin berbuat begitu juga. Orang lain suka hal yang tercela, melakukan yang tercela, kamu juga mungkin melakukan hal yang sama. Jadi makanya kalau ada orang lain melakukan hal yang tercela dan tindakan tercela itu dianggap tercela oleh masyarakat, ya kamu bisa belajar dari sana itu. Fama yattasifu, maka barang apapun ya, yattasifu yang kesifatan, yang bersifat bihi dengan ma tadi itu, wahidun salah satu, minal akroni dari teman-teman ya. Kalau ada teman punya sifat tertentu, itu maksudnya fama yattasifu bihi wahidun minal akron, la yanfaku, tidak akan terlepas al-qarnu ya, teman al-akharu yang lain ya, atau al-qarnu, bukan al-qarnu ya, al-qarnu. Karena kalau dibaca al-qarnu artinya abad, tapi ini al-qarnu, teman al-akharu yang lain. Qaranun jamaknya aqran, an asli, dari asalnya ma tadi itu, sesuatu tadi itu, au an a'zama, atau dari sesuatu yang lebih besar, minhu, dari ma yattasifu bi wahidun tadi itu, au an syai'in, atau dari sekelumit atau sedikit, minhu, dari ma tadi itu. Jadi kalau ada orang lain dari teman-teman kamu punya sifat tertentu, entah sifat baik atau sifat buruk ya, pasti sifat yang sama itu juga akan mengenai teman yang lain. Artinya orang itu
ya orang itu punya kecenderungan untuk melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh orang lain. Makanya kamu perlu bergaul dengan orang banyak sehingga kamu bisa mengetahui sifat-sifat manusia, ya, buruk, baik, dan segala macam. Jadi sifat buruk tertentu yang dilakukan oleh si A juga boleh jadi bisa dilakukan oleh orang yang lain juga, termasuk oleh kamu gitu. Sehingga kalau kamu mengerti itu, maka kamu akan mengambil ancang-ancang, mengambil sikap waspada, ya. Fal yatafaqqat, maka hendaklah meneliti seseorang nafsahu, terhadap diri seseorang, wa yutahhir, dan menyucikan, membersihkan seseorang, terhadap nafsahu, jiwanya seseorang, min kulli ma, dari segala sesuatu, yadhummu, yang mencela seseorang tadi itu, terhadap ma tadi itu, ma yadhummuhu min ghairihi, dari selain seseorang tadi itu. Jadi kalau kamu sudah mengetahui sifat-sifat buruk dari tindakan-tindakan orang lain, ya, kamu kemudian bisa mengambil ancang-ancang, meneliti diri kamu sendiri, memberikan warning atau peringatan kepada diri kamu sendiri, sehingga kamu bisa membersihkan diri kamu dari segala sesuatu yang kamu cela dari orang lain. Ya. Kalau kamu menganggap bahwa sesuatu itu tercela ketika dilakukan oleh orang lain, maka kamu jangan melakukan itu, gitu. Itulah namanya orang lain menjadi cermin bagi diri kamu. Kalau sesuatu itu baik dan kamu senang orang lain melakukannya, maka lakukanlah pada diri kamu. Tetapi kalau sesuatu itu jelek dan kamu menganggap jelek dan masyarakat menganggap jelek dan kamu tidak suka sesuatu itu dilakukan oleh orang lain, ya kamu jangan lakukan. Wanahika, dan cukuplah engkau bihadza, dengan ini, ya, wanahika ini isim fi'il, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada isim fi'il, ya. Isim tetapi asal usulnya fi'il, ya. Tapi dia isim. Nah, biasanya isim fi'il itu mabni, tidak punya i'rab, ya. Seperti fi'il, karena fi'il itu mabni. Tapi dia isim, dari kata nahika ini, dari kata nahia, artinya cukup, ya. Wanahika, dan cukuplah bagimu bihadza, dengan ini, takdiban, sebagai alat untuk belajar, untuk mengajar, untuk mengedukasi diri kamu. Jadi kalau kamu bisa melakukan ini semua, yaitu menjadikan orang lain sebagai koco benggolo, sebagai cermin, ya. Koco benggolo itu cermin maksudnya. Itu cukup sebagai guru itu. Dengan kata lain, kalau kamu bergaul dengan manusia yang berwarna beragam, ya, kalau kamu bergaul dengan manusia yang banyak, itu cukup menjadi guru bagi diri kamu. Asal kamu tadi itu sikapnya, ya, ini semua tidak terjadi otomatis, ya. Banyak orang yang bergaul dengan manusia lain, ya, berinteraksi dengan publik, dengan massa, berkecimpung di masyarakat, tapi dia tidak punya sikap seperti ini, ya, nggak mendapatkan pelajaran apa-apa, ya. Jadi bergaul dengan manusia lain itu bisa mengedukasi diri kamu kalau sikap kamu adalah menjadikan orang lain sebagai cermin, ya. Apa yang dilakukan orang lain itu menjadi cermin bagi diri kamu, ya. Kalau orang lain melakukan tindakan A kok dicela, nah kamu jauhi itu. Kalau ada orang lain melakukan tindakan B kok dipuji oleh orang lain, dianggap baik, ikuti itu. Nah, kalau sikap kamu terhadap lingkungan sosial kamu seperti itu, maka pergaulan kamu dengan orang banyak itu bisa menjadi takdib, bisa menjadi edukasi bagi diri kamu. Itu makna ini semua, ya. Bahkan kata Al-Ghazali penutupnya ini penting sekali ini. Falau turika, ya, atau falau taroka, maka jika meninggalkan annasu, manusia, kulluhum, semuanya, ma, sesuatu, yakrohuna, yang membenci, annas tadi itu hu kepada ma,
min ghairihim, dari selain annas tadi itu, lastaghnau, maka yakti atau pasti akan tidak butuh annas tadi itu anil muaddibi, terhadap seorang guru. Ini menarik sekali. Seandainya sikap kamu itu tadi seperti itu kamu nggak butuh guru. Cukup gurumu adalah lingkungan sosialmu. Ya. Lingkungan sosialmu itu menjadi edukator, menjadi gurumu. Asal sikap kamu adalah belajar dari lingkungan. Sesuatu yang baik kamu tiru, yang jelek kamu jauhi. Ya. Karena lingkungan itu, tadi seperti saya katakan, setiap lingkungan sosial itu pasti di dalamnya ada norma. Karena masyarakat tidak bisa jalan kalau nggak ada norma. Ya. Masyarakat manusia, maksudnya bukan binatang ya ini ya, masyarakat manusia. Masyarakat manusia itu bisa tegak kalau ada aturan main, ada code of conduct, ada kode etik ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, kalau kamu bergaul dalam lingkungan sosial dan mau membuka mata untuk belajar dari lingkungan sosial itu, belajar tentang kode etik, tentang aturan moral dan segala macam, maka itu semua sudah cukup menjadi gurumu. Kamu nggak butuh guru yang lain. Gurumu adalah alam di sekitarmu. Ya. Itulah jalan keempat untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dalam diri seseorang. Ya. Saya baca sampai selesai, sampai ujung subbab ini, sehingga nanti minggu depan kita bisa masuk ke bab yang baru. Qila, dikatakan li Isa, kepada Nabi Isa alaihi salam, ya. Suatu saat ditanyakan kepada Nabi Isa, man adzabaka, man siapakah adzaba, yang mengajari, man tadi itu ka, kepada engkau wahai Nabi Isa. Nabi Isa suatu saat ditanya seseorang, Nabi Isa, siapa yang menjadi gurumu? Qala, berkata, menjawab Nabi Isa, ma'addabani ahadun. Ma'addaba, tidak mengajari ni kepadaku ahadun, seseorang. Gak ada seorang guru pun. Saya gak punya guru. Tetapi ro'aitu, melihat aku, jahlal jahili, bodohnya orang bodoh. Aku lihat syainan sebagai cacat, fajtanabtu, maka menjauhi aku kepada syainan, kepada cacat tadi itu, atau kepada jahal tadi itu. Aku tidak punya guru seorang pun, kata Nabi Isa. Hanya saja kalau aku melihat orang bodoh, itu aku lihat kebodohannya itu sebagai cacat bagi orang itu. Karena itu saya lihat sebagai cacat, aku jauhi. Artinya apa? Nabi Isa gurunya adalah masyarakat. Wa hadza kulluhu khiyalu man faqida syaikhan arifan zakiyan basiran bi uyubin nasi. Wa hadza, dan ini kulluhu semuanya, ini tadi itu guru yang berupa lingkungan sosialmu tadi itu, khiyalu man adalah trik atau kiat seseorang, yaitu kita punya bahasa yang bagus, itu istilah yang bagus dalam bahasa Indonesia, kiat itu artinya teknik untuk mengatasi satu kesulitan teknis, itu namanya khilah ya. Khiyaluman adalah khilahnya orang fakita yang tidak punya, orang tadi itu syaikhon, seorang guru, arifan yang tahu tentang kelemahan jiwa manusia, zakiyan yang cerdas, basiron yang bisa melihat, biuyubin nafsi, terhadap cacat-cacat jiwa, musyfiqon yang bersifat kasih sayang ya, yang kasihan ya, yang sayang, yang kasih sayang, nasihan yang memberikan nasihat, fiddini dalam soal agama, farighon yang telah selesai, min tahdhibi nafsihi, dari urusan membersihkan jiwanya syaikhon tadi itu ya, guru tadi itu, mustaghilan yang sibuk bitahdhibi ibadillahi ta'ala, untuk membersihkan jiwa-jiwa hamba-hamba Allah ta'ala, nasihan yang
memberikan nasihat lahum kepada hamba-hamba tadi itu. Jadi ini adalah trik terakhir, kiat terakhir bagi orang yang tidak menemukan guru mursyid yang bisa memberikan nasihat kepada kita tentang kelemahan-kelemahan kita. Kalau kamu sudah terdesak, wis kepepet, ya, susah nyari guru yang bisa mengajari kamu, mendidik kamu, menunjukkan kelemahan-kelemahan spiritual kamu. Jalan belum tertutup, masih ada solusi. Solusi terakhir yaitu ya ini. Ini adalah solusi terakhir. Ini adalah jalan terakhir untuk mengedukasi diri kita, yaitu kita belajar dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Gurumu adalah orang-orang di sekitarmu. Nah, ini kan keren sekali ini. Makanya tasawuf Imam Ghazali itu ya kadang-kadang kelihatan keras sekali, standarnya tinggi, ya. Tapi juga tidak berarti itu terus menutup jalan, ada jalan keluarnya, ya. Walaupun kelihatannya susah dicapai, tapi ada jalan keluarnya. Ya ini contohnya. Kalau kamu tidak menemukan guru yang ideal, ya sudah, jangan putus asa. Gurumu adalah lingkungan sekitarmu. Adalah friend kamu dalam Facebookmu. Itu bisa juga jadi guru kamu, ya. Asal tadi itu. Jadi asal kamu menata diri dan cara berpikirmu, yaitu melihat kelakuan orang lain. Jadi misalnya, ini kalau ada orang nyetatus begini, kok orang lain nggak suka, ya udah kamu jangan nyetus begitu gitu loh. Oh kalau nyetatus begini nih kok orang suka, kamu ikuti. Jadi kamu belajar dari perilaku orang lain, itu kira-kira begitu. Faman maka barang siapa wajada yang menjumpai, yang menemukan orang tadi itu, zalika semua tadi itu, yaitu teman-teman yang orang lain yang bisa menjadi guru kamu, faqad wajada, maka telah menjumpai orang tadi itu at-tabiba, terhadap menemukan apa? At-tabiba menemukan seorang dokter jiwa, ya. Karena itu fal yulazim, maka hendaknya mengikuti atau gondeli, apa gondeli itu, menggondeli seseorang tadi itu kepada at-tabib, fahuwa maka tabib, dokter ini allazi adalah orang yukhlisu atau yukhallisu, yang menyelamatkan tabib tadi itu kepada seseorang min maradhihi, dari penyakitnya orang tadi itu, wa yunzi, dan menolong, menyelamatkan tabib tadi itu kepada orang tadi binal halaki, dari kerusakan, ya, dari damnation, ya. Halak di sini artinya kerusakan jiwa, bukan kerusakan fisik, ya. Minal halaki, dari kerusakan jiwa, alladzi huwa, yang seseorang tadi itu bisa jadi menghadapi kerusakan itu. Itulah dokter kamu. Dokter kamu adalah orang-orang lain. Sebelum saya tutup, saya akan menarik perhatian Anda kepada ini, paragraf terakhir ini. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu sering kali mengutip kisah-kisah yang bersumber dari cerita pribadinya Nabi Isa. Ya. Kata-kata Nabi Isa yang ini kadang-kadang ini kisah-kisah tentang Nabi Isa yang dikutip Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu kita tidak jumpai di dalam kitab Bible, dalam Perjanjian Baru, ya. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak ada. Tapi itu kita jumpai di dalam literatur Islam seperti Ihya ini. Jadi ulama-ulama Muslim di masa klasik itu seringkali mengungkap kisah-kisah tentang Nabi Isa yang sumbernya kita nggak tahu dari mana, yang jelas tidak ada dalam kitab Bible. Jadi ini menarik bahwa sebetulnya figur Nabi Isa itu seringkali menjadi panutan, seringkali disebut di dalam kitab-kitab tasawuf, ya. Bahkan
nampak sekali bahwa Nabi Isa itu di dalam kitab-kitab tasawuf itu seperti menjadi figur seorang sufi. Banyak sekali dalam kitab-kitab tasawuf itu kita jumpai cerita-cerita tentang Nabi Isa, tentang nasihat-nasihat Nabi Isa. Dan ada seorang sarjana dari Lebanon namanya Tarif Khalidi yang menulis buku judulnya adalah Muslim Jesus, ya. Yesus tapi versi Muslim. Ya. Nah, dalam buku itu Tarif Khalidi itu mengkoleksi, mengumpulkan cerita-cerita tentang Nabi Isa yang tidak dijumpai di dalam literatur orang Kristen dalam kitab Bible, tapi dijumpai dalam literatur Islam. Dan ini salah satunya. Ini contoh dari Muslim Jesus di dalam versi yang disebutkan oleh Profesor Tarif Khalidi tadi itu, ya. Saya kira cukup sekian ngaji kita pada malam hari ini, sudah cukup banyak, 1 halaman, ya. Minggu depan kita akan masuk ke halaman 948 subbab yang baru. Semoga kita mendapatkan manfaat dan pencerahan dari pengajian kita pada malam hari ini, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan, ya, apa yang kita pelajari pada malam hari ini, terutama tadi ini, ya, soal tentang jalan-jalan untuk mengetahui kelemahan diri kita. Mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.